Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu pengunjung RSUD Aji Barang yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman sejawat perawat, Bapak Ibu dokter yang kami hormati, mohon maaf pada kesempatan pagi ini saya duduk di sini mengganggu Bapak Ibu semua sambil menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan dokter. Kami ingin menyampaikan sedikit wasiat di dalam kegiatan Ramadan ini dari panitia Ramadan, memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan kultum yang mana untuk mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi tradisi pada bulan Ramadan banyak umat muslim memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan yang sehari-hari jarang membaca Al-Quran, pada bulan yang mulia ini ingin mengisi waktu Ramadan dengan membaca Al-Quran. Bulan suci Ramadan menjadi momentum paling baik bagi umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Terlebih bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini juga diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertadarus dengan malaikat Jibril di tiap malam bulan Ramadan. Sebagaimana sabdanya, An Ibni Abbas qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam azwadan nas wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadu bil khari minar rihil mursalah. Yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Dalam beberapa riwayat, bulan Ramadan juga menjadi waktu istimewa bagi Rasulullah, para sahabat, dan para ulama umumnya untuk lebih fokus dalam membaca Al-Quran. Saat memasuki bulan Ramadan, Rasulullah sendiri akan lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan malam lainnya.
karena keutamaannya di dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu semuanya mungkin hanya sekarang itu tidak lepas dari HP gitu ya. Scroll mungkin hal yang tidak membawa manfaat. Mending lebih baik membaca Al-Quran, paling tidak mendengarkan Al-Quran, karena di HP juga ada, yang di media sosial juga banyak yang juga sering mengajarkan cara membaca Al-Quran, ya. Jadi tinggal bagaimana kita memilih sebuah tontonan yang bermanfaat. Kalau belum bisa, ya paling tidak kita bisa menyimak, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa min harfun, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dia katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran Kitabullah, maka baginya satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada umatnya agar membaca Al-Quran, karena kelak di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Hal ini sesuai yang diriwayatkan dari Abi Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul iqra wal Quran fa innahu ya'ti wa yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, yang artinya diriwayatkan dari Abi Umamah. Dia katakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Betapa besar ya manfaat dan keutamaan baca Al-Quran ini, Bapak Ibu semuanya. Makanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita bersemangat untuk membaca, paling tidak syukur bisa mengerti artinya dengan pembaca terjemahannya, syukur bisa mengerti tafsirnya dengan membaca tafsirnya. Ya paling tidak kita bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca dengan lancar, ya tidak apa-apa, karena itu juga akan mendapatkan pahala. Malah bisa ada pahalanya, mendapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala karena belajarnya. Kemudian di dalam membaca Al-Quran ini juga memiliki keutamaan apabila dibaca secara berjamaah. Itu keutamaannya menjadi sangat besar. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran secara berjamaah. Jadi yang bertadarus bersama-sama. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa
khafhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma indah, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kelompok orang berkumpul di sebuah rumah ibadah membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di tengah mereka, melainkan ketentraman turun di tengah mereka, rahmat menyelimuti mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di tengah orang yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Demikianlah penjelasan tentang keutamaan dan manfaat apabila kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan yang penuh barakah, penuh rahmat dan maghfirah ini, kita bersemangat untuk selalu meningkatkan ibadah kita, salah satunya dengan membaca Al-Quran ini yang merupakan pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Ya. Kalau pedomannya bangsa Indonesia kan Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, kita sebagai umat muslim juga punya pedoman yang akan digunakan untuk bekal kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya kalau kita tidak pernah membaca pedoman hidup kita yaitu Al-Quran, ya bagaimana kita akan bisa hidup dengan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya di bulan yang penuh berkah ini, penuh rahmat ini, penuh maghfirah ini, marilah kita, saya pribadi khususnya, mengingatkan diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semua, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, terutama membaca Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah yang lain dengan salat berjamaah, salat tarawih, bersedekah, ya, karena di bulan ini pahalanya dilipat gandakan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya untuk lebih meningkatkan amal ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak benar, itu karena kebodohan diri saya. Tapi kalau ada yang benar, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, apabila ada yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.